Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya pada kesempatan berbahagia di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam wal iman, kita kembali dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan kita melaksanakan salat maghrib berjamaah sambil kita menunggu masuknya waktu salat isya. Kita duduk sejenak sambil kita membahas beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dari itu semua kita mendapatkan hidayah, ketenangan jiwa dalam kehidupan. Sebab dahulu para ulama seperti salah satu contohnya Imam Ahmad ibn Hanbal, meski beliau sudah sepuh dan menyandang status seorang imam, orang yang memang dianggap menguasai sekian banyak cabang ilmu dalam agama, menjadi panutan, menjadi sandaran dan teladan bagi manusia di zaman itu ketika mereka menjalankan agama. Meski sudah tua, meski telah menyandang status sebagai seorang imam, akan tetapi beliau masih terus belajar. Jadi tidak ada kata terlambat. Mungkin bagi kita yang baru sekarang sadar, nggak ada kata terlambat. Beliau Imam Ahmad sudah begitu sepuh, tapi tidak pernah berpisah dari tinta dan penanya. Belajar, mencatat, dan terus mengkaji. Sampai suatu ketika murid-muridnya pun heran dan bertanya, "Ya Imam, ila mata ya ma'al mihbarah?" Kata Imam Ahmad, ma'al mihbarati ilal maqbarah. Ditanya oleh murid-muridnya yang begitu penasaran, kok makin tua, semangatnya makin kencang. Jadi semangat Imam Ahmad dalam menuntut ilmu, itu tidak ada bedanya dengan di masa mudanya. Ditanya oleh muridnya, wahai Imam, mau sampai kapan Anda selalu dengan pena dan tinta? Sampai kapan? Karena orang dulu menulis dengan tinta gitu Pak ya, dari bulu ayam, kemudian dengan tinta. Sampai murid-muridnya terheran dan bertanya, engkau mau sampai kapan wahai Imam dengan pena dan tintamu? Kata Imam Ahmad, saya akan bersama pena dan tinta sampai masuk ke kuburan katanya. Disitulah saya akan istirahat. Disitulah saya tidak lagi akan memegang tinta dan pena. Begitulah mengapa Imam Ahmad dan para ulama lainnya, Pak. Karena mereka merasakan ketenangan. Ketenangan jiwa mahal, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu illa nazalat alaihimus sakinah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkumpul di salah satu rumah Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran, dikaji, ditadaburi, dibahas. Kata Nabi, kecuali akan turun padanya sakinah, ketenangan. Jadi orang kalau mau tenang nggak mesti punya Rubicon, Pak ya. Ternyata yang udah punya Rubicon aja nggak tenang sekarang tidurnya tuh. Ya, dibully sama netizen. Ya, nggak tenang. Jadi agama Islam demikian, menawarkan ketenangan yang bisa siapapun mendapatkannya. Untuk segala lapisan tuh Pak. Ingin tenang, ya menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu agama, hilanglah keraguan dalam dirinya. Orang baru merasakan tenang Pak, kalau dalam kehidupannya ada keyakinan. Kita bisa rasakan diri kita saat dalam kehidupan banyak sekali keraguan. Mau ini takut salah, mau itu takut dosa. Ini boleh nggak ya? Ragu-ragu terus, tersiksa dia dalam kehidupannya.
Tapi ketika ada ilmu, maka hilanglah keraguan-raguan, maka datanglah keyakinan. Dan di antara sumber keyakinan dan hilangnya keraguan dengan menuntut ilmu agama. Ya, dengan menuntut ilmu agama. Yang halal jelas baginya, yang haram pun juga begitu jelas. Sehingga dalam kehidupannya mendapatkan ketenangan. Ya. Kemudian salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia, salawatullahi wassalamuhu alaih, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang semoga dimuliakan Allah, jika Allah takdirkan kita berumur panjang, maka dalam waktu tidak begitu lama kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Insya Allah, dan kita berdoa memohon umur yang panjang. Ramadan kurang dari 10 hari lagi, atau kurang lebih 10 hari lah. Memang bulan yang dirindukan oleh orang-orang soleh untuk mereka beramal, untuk mereka berlomba-lomba berkompetisi dengan harta dan tenaganya. Bulan yang barangkali memang tidak dirindukan para pelaku maksiat. Karena di bulan itulah kemudian yang biasanya enak bermaksiat, akhirnya jadi nggak enak bermaksiat. Nggak enak kelihatan orang. Nggak enak masa bulan Ramadan tetap terus maksiat. Memang bulan yang tidak dirindukan oleh mereka. Ya. Bulan itu Allah luaskan kasih sayangnya. Dan Allah luaskan pengampunannya. Allah lipat gandakan amalan sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi begitu geram, Pak. Meski kita mengenal Nabi memiliki akhlak yang karimah, penyantun, lembut, pemaaf. Tapi begitu beliau suatu ketika geram, marah, murka. Dan mengatakan raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa kharaja walam yughfar lahu. Kata Nabi SAW, sungguh celaka, sungguh hina, sungguh keterlaluan, kata Nabi SAW. Orang masuk di bulan Ramadan yang Allah luaskan kasih sayangnya dan pengampunannya, nggak dapat pengampunan sampai berakhirnya bulan Ramadan. Ini orang keterlaluan, kata Nabi SAW. Seharusnya dia bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Bagaimana tidak keterlaluan? Setiap waktunya kalau orang berpuasa dengan benar, Pak, isinya pengampunan. Mereka berpuasa di siang hari, berpuasanya menggugurkan dosa. Saat berbuka kemudian sholat tarawih, sholat qiyamul lail, menggugurkan dosa. Kemudian ketika makan sahur, di sahur juga ada istighfar, menggugurkan dosa. Jadi kalau dia nggak diampunan, ngapain aja bulan Ramadan? Nggak puasa, nggak sholat, makanya keterlaluan. Padahal setiap orang melalui waktu-waktu itu, nggak bisa, Pak, dia menghindar dari waktu-waktu itu. Ada orang bisa menghindar melompat hari esok? Nggak ada. Dia akan melewati hari itu. Jadi kalau dia tidak mendapatkan pengampunan, lah terus apa yang dia kerjakan? Oleh karenanya Nabi katakan celaka. Ya, orang yang masuk bulan Ramadan dan kemudian tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, kalau nggak salah tanggal 18 Pak Adi ya. Alhamdulillah, Sabtu ya. Di Masjid Al-Istiqomah yang mengadakan daurah untuk mempersiapkan di bulan Ramadan. Karena memang bukan hanya logistik kebutuhan rumah tangga saja yang perlu dipersiapkan. Ya, yang tidak kalah pentingnya ya kita kondisikan hati, Pak. Karena memang antara hati dan kesanggupan ibadah punya kaitan yang sangat erat. Hati kita kalau bersih, ibadah makin ringan. Cinta dan kita rindu beribadah, Pak, kalau hatinya bersih. Orang kalau sudah biasa qiyamul lail, kemudian dia kesiangan, itu nyeselnya bisa seharian, Pak.
Maka bersyukurlah kepada Allah jika dia merasakan hal demikian, karena itu tanda kebersihan hatinya. Dan orang ketika kotor hatinya berat melaksanakan ibadah. Dan rangkaian ibadah di bulan Ramadan sangat panjang. Mulai dari berpuasa di siang hari, malamnya tarawih, atau mungkin ada yang mau tambah tahajud, nanti sahur, demikian seterusnya. Kalau kita tidak berusaha membersihkan hati, berat. Makanya tidak ayal Nabi SAW mengatakan, begitu banyak orang berpuasa, nggak dapatkan kecuali lapar dan dahaga. Karena itu tadi, dia tidak mempersiapkan diri. Dia hanya sanggup untuk menahan dari makan dan minumnya. Dia tidak sanggup menahan pandangannya dari yang haram. Dia tidak sanggup menahan lisannya dari riba dan caci maki. Dia nggak sanggup menahan pendengarannya dari apa yang diharamkan Allah. Dia hanya sanggup menahan tidak makan dan tidak minum doang. Itulah yang Nabi bilang, dia nggak dapat pahala, nggak dapat sesuatu kecuali lapar dan dahaga doang tuh. Karena memang fokusnya nggak makan, nggak minum. Ya Allah kasih lapar sama haus. Coba kalau dia fokusnya menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya, menahan pandangannya, menahan lisannya, menahan pendengarannya, maka tentu dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Apa? Ketakwaan. Dari situlah akan tumbuh ketakwaan. Ketakwaan tidak tumbuh dari rasa lapar dan kehausan, Pak. Nggak ada sejarah orang bertakwa gara-gara kelaparan, Pak. Nggak ada sejarah orang menjadi bertakwa gara-gara dia kehausan. Nggak ada sejarahnya. Yang menjadikan mereka bertakwa, ya ketika mampu mengendalikan hawa nafsunya, Pak. Di malam harinya dia ibadah, kemudian qiraatul Quran, kemudian dia sedekah, memberi makan orang berbuka. Itu 30 hari kalau menjadi kebiasaannya. Selepas Ramadan, dia menyandang gelar takwa. Kalau cuma 30 hari dia mampu menahan lapar dan dahaga, akhir bulan timbangannya doang Pak yang turun. Ya. Coba timbangannya yang turun, dia puas. Alhamdulillah turun juga timbangannya. Udah. Predikat takwa dia nggak pernah dapatkan. Karena memang dia hanya fokus nggak makan, nggak minum. Sedangkan bukan esensi puasa, nggak makan, nggak minum. Itu bukan esensinya. Nabi katakan esensi puasa adalah menahan sesuatu dari perbuatan sia-sia, Pak. Ini levelnya bukan lagi perbuatan haram, Pak. Yang sia-sia aja ditinggalin. Kalau yang cuman fokus dengan perbuatan haram, ya susah. Tapi perbuatan sia-sia saja dia tinggalkan yang tidak bermanfaat, dia lakukan hal yang bermanfaat. Nah, ini semua butuh diilmui. Ya. Butuh dipelajari, butuh dipersiapkan dengan baik. Maka insyaAllah ta'ala pada tanggal 18 bulan Maret hari Sabtu insyaAllah ada daurah yang terkait dengan fikih Ramadan. Mudah-mudahan kita dimudahkan semua oleh Allah untuk bisa menghadiri acara tersebut. Baik para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, pada kesempatan berbahagia di malam hari ini kembali kita akan lanjutkan kajian pelajaran kita dari kitab Riyadhis Shalihin. Dan kita sampai pada bab yang ketiga, babus sabr, yaitu bab kesabaran. Kalimat yang begitu ringan untuk kita ucapkan, tapi tidak banyak orang yang bisa melakukan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang tidak ada perhitungan. Ganjaran sabar itu luar biasa. Karena memang sesuatu yang langka, Pak, akan dibayar dengan harga mahal. Sesuatu yang langka akan dibayar dengan harga yang mahal. Demikianlah Allah perlakukan. Karena memang yang mampu bersabar nggak banyak, maka Allah berikan ganjaran tak terhingga. Allah katakan, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya pahala bagi mereka yang bersabar
dengan pahala yang tak terhingga, kata Allah. Itu mengapa orang yang berpuasa pun mendapatkan ganjaran demikian. Makanya dalam hadits qudsi Allah berfirman, ya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, kata Allah. Setiap amalan anak Adam adalah kembali kepada mereka manfaatnya tuh. Ya. Kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li, itu untukku. Untukku. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Mengapa demikian? Dari sekian banyak ibadah, Allah cuma bilang puasa. Itu untukku. Emang sholat bukan dari Allah? Tapi Allah bilang puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Mengapa demikian, Pak? Karena memang antara puasa dan kesabaran berkaitan sangat erat. Orang berpuasa dan kesabaran kaitannya begitu erat. Secara definisi sama. Bersabar itu kan habsun nafsi an maharimillah wa an faraidillah wa an aqdarillah. Sabar itu kan maknanya menahan diri dari apa yang diharamkan. Menahan diri dari apa yang diperintahkan. Maksudnya dia bersabar menjalankan perintah. Ya, dia menahan dirinya dari rasa malas. Dia menahan dirinya dari dorongan untuk meninggalkan kewajiban. Namanya menahan diri dan itu sabar. Dan bersabar terhadap takdir ketetapan Allah. Kalau kita bersabar dengan takdir yang baik, itu terjadi pada semua orang, Pak. Ya. Dia ditakdirkan menjadi kaya raya. Sabar nggak, Pak? Pasti sabar, Pak. Ya. Anda nggak usah ingatkan saya bersabar kalau diuji dengan kekayaan. Tapi bersabar terhadap takdir yang pahit, disitulah kebanyakan manusia tidak mampu bersabar. Begitu pula puasa. Puasa itu kan definisinya habsun nafsi juga. Dari apa yang diharamkan oleh Allah, dari menahan diri dari makan dan minum, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu kan definisi puasa. Dari apa yang membatalkan membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sama-sama menahan diri. Oleh karenanya berpuasa dan kesabaran memiliki kaitan erat yang begitu luar biasa. Di dalam puasa ada nilai kesabaran yang begitu dominan. Karena kesabarannya lah kemudian Allah perlakukan spesial. Allah sebut dengan istilah fa innahu li, itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Kalau amalan lain Allah sebutkan dilipat gandakan 10 sampai 700, tapi kalau kesabaran puasa, ya Allah lah yang akan melipat gandakan sendiri dan tidak ada yang tahu. Oleh karenanya ini kesabaran ya adalah sifat ya sesuatu yang harus kita latih, Pak. Ya, bukan sesuatu yang diwariskan turun temurun. Berapa banyak orang yang lahir dari kedua orang tua yang penyabar tapi dirinya tidak penyabar. Banyak demikian, Pak. Ya, kasusnya orang tuanya Masya Allah, dua-duanya kalau ngomong pelan, dua-duanya begitu penyabar, tapi anaknya belingsatan. Banyak kasus demikian. Memang bukan sesuatu yang diwariskan, tapi memang sesuatu yang harus dibiasakan. Sesuatu yang dilatih. Agar seseorang terbiasa untuk menahan diri terhadap hal-hal yang barangkali ya bisa memancing kemarahannya. Disebutkan oleh penulis dalam kitabnya As-Sabru itu ada 3 macam. Seperti disebutkan dalam definisi kesabaran menjalankan ketaatan. Karena ketaatan ini memang menuntut kesabaran, Pak. Berapa banyak orang yang tidak sabar menjalankan ketaatan, akhirnya ya dia hanya lakukan beberapa saat saja. Nanti deh coba kita lihat, mudah-mudahan tidak terjadi di Masjid Al-Istiqomah. Ya. Dan ini banyak terjadi di masjid luaran sana. Ya. Mereka tidak sabar menjalankan ketaatan. Contoh sholat tarawih.
Nggak usah nunggu pekan pertama, Pak. Ya. Masjid mengalami penyusutan bahkan di hari ketiga, keempat. Ya. Dan seterusnya lebih parah. Artinya apa? Mereka nggak sabar menjalankan ketaatan. Iya, memang sholat capek. Apalagi kita pulang ngantor. Ya. Lantas kemudian, ya, kita harus, atau kita kemudian sholat qiyamul lail, atau sholatut tarawih. Memang melelahkan. Tapi obatilah rasa lelah tersebut dengan keyakinan janji Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pengampunan. Ya. Bagaimana dosa yang pernah kita kerjakan Allah gugurkan dalam waktu beberapa saat dengan kita mendirikan sholat tarawih. Bukankah Nabi bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi hiburlah diri kita, pacu dan semangatkan diri kita dengan janji Allah berupa pengampunan. Berupa pengampunan. Ya. Dosa-dosa yang sekian banyak Allah ampuni dalam beberapa saat. Kita nggak perlu melakukan amal selama kita bermaksiat beberapa tahun terakhir. Kita nggak perlu menutup dosa dengan amal sekian tahun sebagaimana kita bermaksiat sekian tahun lamanya. Nggak cukup kita berdiri dan berharap pahala kepada Allah, maka insya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi hiburlah diri kita ketika kita letih, ketika kita lelah, pulang kerja, dan kemudian ada panggilan sholat untuk tarawih, sholatlah. Ya, setelah itu barulah kemudian kita beristirahat. Nah, jadi ketaatan butuh kesabaran. Ya, ketaatan juga butuh kesabaran. Orang yang melaksanakan qiyamul lail, Pak, bukannya mereka tidak merasakan kantuk sebagaimana diri kita, mereka juga ngantuk. Namun mereka bersabar menahan rasa kantuknya. Mereka bersabar untuk meninggalkan ya tidur nyenyaknya. Ya. Itulah maksud dari kesabaran menjalankan ketaatan. Kemudian bagian yang kedua yaitu sabar kita menjalankan atau meninggalkan apa yang diharamkan. Pak, meninggalkan perbuatan haram tidak mudah. Apalagi di saat kita punya hasrat kebutuhan pada perkara itu begitu besar. Maka dibutuhkan pengorbanan, kesabaran untuk kita meninggalkan apa yang diharamkan. Di saat kita butuh, ada tawaran pekerjaan, tapi resikonya kita jatuh dalam perbuatan haram. Dalam kasus semacam ini, banyak mereka yang nggak sabar, Pak. Insya Allah darurat ya. Dia berfatwa sendiri, Pak. Dia minta fatwa, dia sendiri yang berfatwa. Ya ini boleh nggak ya kalau begini? Tapi insya Allah darurat lah, udah berapa bulan udah nggak dapat kerjaan. Insya Allah bismillah. Itu yang namanya tidak bersabar terhadap kemaksiatan. Ya. Dan meninggalkan kemaksiatan butuh kesabaran karena memang ya begitu besar godaannya, Pak. Di saat seseorang memiliki kesempatan misalkan untuk mengambil apa yang bukan haknya tanpa diketahui orang, itu kan makin besar ujiannya, Pak. Ini barang kalau saya ambil, nggak bakal ada yang tahu. Kan ada sebagian orang yang diuji sama Allah begitu, Pak ya. Sampai bertahun-tahun kita belum pernah dengar KPK nangkep instansi orang di instansi itu. Aman, Pak. Ada satu instansi yang itu begitu aman, nggak pernah ada kasus orang yang ketangkep korupsi OTT dari instansi itu. Begitu rapi kerjanya. Ya, mereka bisa mengatur dan mengkondisikan, nggak bakal bisa dicium oleh KPK. Lantas kemudian disitulah kemudian besar godaan dia dan besar pula dibutuhkan kesabaran untuk meninggalkan apa yang diharamkan. Dan yang ketiga, bersabar terhadap ketentuan dan ketetapan Allah. Ya. Begitu banyak orang yang barulah bersabar ketika berlalu beberapa waktu lamanya, Pak. Diuji oleh Allah
dia tidak mampu mengendalikan dirinya, dia murka, dia marah, atau bahkan tidak sedikit dia mengumpat, atau bahkan terkadang terucap takdir itu kejam. Padahal takdir ketetapan Allah. Kalau dikatakan takdirnya kejam, berarti yang menetapkan kejam, waliyadzubillah. Barulah dia menyadarinya beberapa saat, beberapa waktu kemudian, itu bukanlah kesabaran. Kata Nabi SAW, kesabaran itu terjadi, kesabaran itu ada saat benturan musibah yang paling pertama. Disitulah kesabaran. Makanya dahulu ada seorang wanita yang sedang menangis di makam putranya, Pak. Menangis begitu dia sedih. Lantas kemudian Nabi lewat. Apa kata Nabi SAW? Memberikan nasihat, bukan nggak boleh menangis. Ya, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, bukan nggak boleh. Tapi nampak dari wanita tersebut, dia betul-betul goncang dengan musibah yang menimpa dirinya. Maka kemudian Nabi memberi nasihat, isbiri, kata Nabi SAW. Kata Nabi, wahai perempuan, sabarlah engkau. Ya, itu kan musibah. Lantas wanita tersebut refleks menjawab, ya, kata wanita tersebut, ya sesungguhnya engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan, kata wanita itu. Lantas kemudian Nabi pun pergi begitu saja tanpa berdebat panjang lebar dengan wanita itu. Lantas kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan, perempuan, tadi itu Rasulullah loh yang ngomong. Ah, masa sih? Saya nggak lihat, dia nggak sadar. Karena saking sedihnya dia larut dalam kesedihan, sampai dia nggak sadar tadi Rasulullah yang memberi nasihat. Dia kemudian menyesal dan mengejar Nabi SAW ke rumah dan kemudian meminta maaf. Tidak ada maksud sengaja, dia kurang ajar kepada Rasulullah. Apa kata Nabi SAW menasehati wanita tersebut? Kata Nabi, innama sabru inda sadmatil ula. Bahwa hakikat kesabaran itu ada pada benturan yang paling pertama. Bukan sabar setelah lewat setahun, 2 tahun. Kalau udah setahun, 2 tahun gak sabar juga, keterlaluan. Ya. Di mana keimanannya terhadap takdir? Kalau setelah berlalu sekian waktu baru dia sabar terhadap ketetapan Allah, mana imannya kepada takdir? Jadi Pak, kalau kita belajar tauhid rukun iman, sampai di bab iman kepada qada dan qadar, itu ada cakupan-cakupannya. Jadi kalau kita belajar rukun iman, jangan cuman ya kita belajar bisa menyebutkan yang 6 digit itu Pak, yang 6 poin itu jangan. Kita pelajari secara merinci agar kita paham itu cakupan rukun iman kepada qada dan qadar, kepada takdir baik dan buruk, itu cakupannya kita pelajari. Jadi dikatakan dia beriman kepada takdir kalau dia bisa rela. Jadi rela itu begitu dia ditakdirkan oleh Allah sesuatu yang pahit, dia tidak marah, dia tidak murka, dia ikhlas, dia rela meskipun itu pahit. Meskipun orang lain melihat dirinya begitu kasihan, tapi dia rela, dia bersabar. Itu yang namanya iman kepada takdir. Berapa banyak orang yang ditakdirkan oleh Allah, dia murka di awal, ini salah kaprah. Dia belum menyentuh esensi iman kepada rukun iman yang ke-6 tuh. Jadi kalau kita belajar sampai ke hal-hal kecilnya, Pak, ya. Jangan kita hanya belajar di permukaan saja. Ya, tahu rukun iman yang nomor 6 yaitu iman kepada takdir baik dan buruk. Jangan sampai di permukaan saja. Tapi setiap rukun iman itu ada cakupan-cakupannya. Itu yang harus kita ketahui. Agar iman kita rukun imannya benar. Ya. Tidak hanya untuk yang di perkara, yang di permukaan saja. Ya. Nah, ini pentingnya ya kita belajar lebih jauh ya yang terkait dengan masalah tauhid. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, yaitu surat Ali Imran ayat 200, penulis mengutip ayat tersebut yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru. Kata Allah dalam surat ya Ali Imran, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru.
bersabarlah kalian sebagaimana tadi disebutkan, sabar dalam 3 hal, sabar menjalankan ketaatan, meninggalkan larangan apa yang diharamkan, dan kemudian sabar menjalankan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wasabiru, maksudnya sabiru ini mirip-mirip Pak ya. Isbiru wasabiru. Ya, ini kan 2 kalimat yang mirip-mirip. Akan tetapi memiliki makna yang spesifik Pak ya. Kalau isbiru terkait dengan 3 perkara tadi. Tapi kalau sabiru maksudnya yang terkait dengan jihad fisabilillah. Maksudnya apa? Bersabarlah engkau kepada Allah dalam menghadapi musuh. Jangan sampai mereka lebih sabar dari engkau. Karena dalam peperangan membutuhkan kesabaran, Pak ya. Kesabaran menahan rasa takut, Pak. Kita mengusir rasa takut. Ya, ini kan peperangan jihad fisabilillah yang resikonya kematian. Ya, dirinya kehilangan nyawa, anak dan istrinya kehilangan, kepala rumah tangga, anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Bagaimana seseorang mengatasi rasa takut dalam peperangan? Dengan dia bersabar. Ya, dengan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai musuh jauh lebih bersabar darinya. Jangan dikira musuh juga tidak merasakan rasa takut. Sama-sama merasakan rasa takut. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ya, bahwa bahwa musuh kaum muslimin, mereka merasakan sakit, kita juga merasakan sakit. Ya. Mereka rasakan sakit, kita juga merasakan sakit, sama-sama sakit sebetulnya. Akan tetapi watarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tetapi kalian punya harapan. Mereka nggak punya harapan. Ya. Harapan kalian mendapatkan balasan dari Allah, mereka nggak punya harapan itu. Jadi jangan dikira mereka nggak merasakan takut. Sama-sama merasakan takut. Sama-sama merasakan perih dan pedihnya luka dalam peperangan. Oleh karenanya Allah perintahkan di dalam kitabnya wasabiru, maka hendaknya kalian bersabar menghadapi musuh. Ini konteksnya dalam peperangan, Pak ya. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan juga warabitu, ribat. Apa itu ribat? Ini mirip-mirip juga wazannya. Ribat maksudnya pasukan yang berada di perbatasan negeri kaum muslimin, Pak. Ya, kalau sekarang TNI berada di perbatasan yang paling luar, yang mereka patroli yang setiap saat mereka bisa disergap. Karena mereka berada di garis paling depan dengan musuh. Ya. Dan itu memiliki keutamaan tersendiri, Pak. Orang-orang yang ribat dengan istilah ribat, ya, banyak Nabi SAW menyebutkan hadis tentang keutamaan mereka yang ribat. Ya, mereka berjaga berpatroli siang malam, yang bisa disergap oleh musuh kapan saja. Taruhannya nyawa, Pak. Sedang tidak dalam kondisi perang saja, kalau disergap di daerah perbatasan paling luar, itu sangat berbahaya. Ya. Sangat berbahaya. Ya. Kata Nabi SAW, ribatu yauman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma 'alaiha. Karena resikonya yang begitu tinggi, karena rasa takut yang mereka, beban rasa takut yang begitu besar. Ya, karena mereka menjaga misalkan di pos jaga di perbatasan. Siang dan malam, yang musuh bisa mengintai dengan leluasa, Pak. Mau dengan dipanah, mau dengan sniper atau yang lainnya. Makanya beban rasa takutnya lebih besar ketimbang mereka yang berada jauh dari perbatasan. Makanya kata Nabi SAW, orang yang melakukan ribat sehari saja, fisabilillah, kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, kata Nabi, jadi kita doakanlah TNI yang kaum muslimin itu yang berada di perbatasan yang paling luar, menjaga keamanan kita semua, agar musuh tidak masuk ke negeri kita. Itu luar biasa kalau mereka niatkan ikhlas karena Allah, Pak ya. Sehari saja terkadang mereka harus bertugaskan setahun lamanya.
Kata Nabi, nggak usah setahun sehari saja engkau ribat dengan resiko yang demikian besar, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yaitu kalau orang berilmu, Pak, dia bisa mengkondisikan dirinya. Setahun, bayangkan, sehari lebih baik pada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan setahun? Ya, maka itulah pentingnya. Makanya dalam hadis yang lain juga Nabi SAW kata beliau, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa' bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da salah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya, disebutkan, apa kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku tunjukkan kepada perkara yang bisa menghapus dosa-dosa kalian, kata Nabi SAW. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kita orang yang dosanya banyak. Kita butuh sesuatu yang bisa menghapus dosa. Pak, ini pelajarannya, bahwa hakikat yang bahwasannya yang butuh dengan ibadah, hakikatnya adalah diri kita, bukan Allah. Jadi kitalah yang butuh ibadah. Jadi lucu kalau seseorang kemudian malas melaksanakan ibadah, karena hakikatnya dia yang butuh. Karena dia butuh diampuni dosa-dosanya. Ya. Dengan amal itulah kemudian dosa-dosanya diampuni. Dengan amal itulah kemudian diangkat derajatnya. Oleh karenanya hakikatnya yang butuh dengan ibadah bukan Allah. Seandainya seluruh jin dan manusia nggak beribadah kepada Allah, Allah tetaplah Allah. Tidak akan berkurang kekuasaannya. Tidak akan berkurang, keperkasaannya. Allah tetaplah Allah. Ya, jadi hakikatnya kita yang butuh dengan ibadah. Untuk apa? Ya menghapus dosa-dosa kita, ini kan butuh ibadah. Makanya kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan kepada perkara yang bisa menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, dosa-dosa kita banyak dan kita butuh diangkat derajat. Kata Nabi SAW, sempurnakan wudu di saat-saat sulit. Apa maksudnya? Di saat orang lagi sakit itu kan kadang malas wudu, Pak, ya. Di saat lagi airnya dingin, cuaca lagi lembab, seharian misalkan kayak pekan kemarin tuh, hampir 3 pekan, hujan terus. Ya, di saat dingin, itulah di saat orang ya buru-buru pengen wudu. Nah, di situ dia menyempurnakannya, Pak. Disitulah dia menyempurnakan wudunya dengan baik. Semua bagian terkena air wudu. Kata Nabi, isbaghul wudu indal makarih. Ya, menyempurnakan wudu alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah pergi ke masjid. Sesering mungkin kita ke masjid. Selama nggak ada uzur, kita berangkat ke masjid. Itu namanya memperbanyak langkah. Apalagi sekarang, apalagi yang ditakutkan sudah. Ya, pandemi sudah berakhir. Ya. Rasa takut jangan dipelihara. Mereka yang hari ini tidak kembali ke masjid, hakikatnya memelihara rasa takut dalam dirinya. Sudah, apalagi yang ditakutkan. Maka memperbanyak langkah kaki kita ke masjid. Ya, dan kita tidak punya alasan, Pak. Kelak di hadapan Allah, ketika kita dalam keadaan sehat semacam ini dan kita tidak berangkat ke masjid. Dahulu Abdullah ibnu Ummi Maktum pernah meminta keringanan oleh Nabi SAW agar beliau diizinkan sholat di rumah. Ya, orang yang buta kedua matanya sejak kecil minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya seorang pria yang buta kedua matanya. Tidak ada penuntun yang menuntun saya ke masjid, dan di Madinah pada masa itu, kata Abdullah, singa dan hewan buas berkeliaran. Kata Abdullah bin Maktum, singa dan hewan buas masih berkeliaran di Madinah. Jadi Bapak bayangkan masuk ke kandang singa di Taman Safari, Pak. Betapa mencekamnya. Pada masa itulah Madinah kayak begitu, Pak. Singa dan hewan buas masih berkeliaran. Belum ada yang punya ide dibuat Taman Safari aja. Dikandang-kandangin, nggak ada, berkeliaran. Mereka nyari mangsa yang bergerak dimakan, Pak. Kemudian Nabi karena melihat dia buta, apa kata Nabi? Ya sudah, khusus untuk antum lah. Antum boleh sholat di rumah.
Begitu dia beranjak tidak begitu jauh, dipanggil oleh Rasulullah, "Afwan, antum kesini sebentar." "Iya ya Rasulullah." Ditanya, "Kamu dengar azan nggak?" "Ya kedengeran sih, sayup-sayup dari rumah." Ya udah, nggak ada alasan ke masjid. Nggak ada alasan. Kalau demikian keadaannya, Nabi tidak beri keringanan, Pak. Bagaimana keadaan kita hari ini? Motor penuh terus bensinnya, sepanjang jalan Yasmin ini terang, jalannya aspal, nggak ada singa berkeliaran. Musang aja udah jarang kita lihat, Pak. Kita mau alasan apa di hadapan Allah kalau kita tidak sholat berjamaah di masjid bagi yang laki-laki? Baik, kita azan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali kita lanjutkan, disebutkan oleh penulis dalam bab kesabaran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin." Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian ketika mengejar akhirat, maka minta tolonglah dengan cara banyak bersabar dan banyak mengerjakan sholat, kata Allah. Jadi minta tolonglah dengan cara kita banyak bersabar. Jadi kita harus, jadi salah Pak ya, persepsi seseorang terkait sabar itu tidak berbuat apa-apa. Sebagian menganggap demikian. Menganggap bahwa yang namanya sabar nggak berbuat apa-apa. Nggak, itu keliru. Justru dengan dia bersabar, ia telah melakukan perbuatan yang besar. Karena dengan bersabarlah kemudian kita akan mendapatkan akhirat. Dengan bersabar akan mendapatkan akhirat. Kata Allah, "Ista'inu bis-sabri was-salah." Tolonglah kalian untuk mencari akhirat dengan bersabar dan memperbanyak salat. Kemudian kita baca satu hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, atau yang disebut dengan An Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, au tamla'u ma bainas samawati wal ardi, was-salatu nurun, as-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubiquha." Hadis yang pertama dari Nabi dari sahabat Rasulullah SAW, Abu Malik Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Tahur atau suci atau bersuci adalah setengah dari keimanan. Bersuci adalah setengah dari keimanan. Karena memang keimanan itu terbagi menjadi dua, Pak. Iman secara zahir dan iman secara batin. Ya, amalan zahir dan amalan batin. Ya. Dan yang dimaksud dengan amalan zahir, ya, amalan fisik, yaitu toharoh. Maka toharoh udah setengah dari keimanan. Dan apa bentuk, ya, atau apa bentuk keimanan secara batin, yaitu tauhid. Jadi bersuci adalah bagian dari keimanan. Jadi kalau kita melakukan toharoh, Pak, ya, kita harus bersungguh-sungguh dan memastikan caranya benar. Karena toharoh bagian dari bentuk keimanan. Ya. Jadi kalau yang merasa belum sempurna, ya dia berusaha menyempurnakannya. Kembali dia belajar bagaimana toharohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Bahwa ucapan alhamdulillah, orang yang mengucap alhamdulillah, orang yang memuji Allah, itu akan diberatkan timbangannya kelak pada hari kiamat. Timbangan orang yang memuji Allah. Ya.
Tamlaul mizan, itu daun timbangan akan dipenuhi dengan pahala orang yang memuji Allah. Ya, setiap diri kita Pak nanti akan ditimbang. Setiap diri kita punya timbangan. Masing-masing dihadirkan timbangan baginya. Nah, orang yang memuji Allah, maka timbangannya dipenuhi, diberatkan. Ya, dengan dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an. Bahwa ucapan subhanallah walhamdulillah, kata Nabi SAW, tamla'an. Au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Maksudnya itu dua kalimat Pak, zikir yang sederhana, yang bisa kita baca saat kita di atas kendaraan, atau saat kita sedang duduk santai. Ini dua kalimat yang begitu ringan. Ya. Tasbih subhanallah walhamdulillah. Ya. Apa kata Nabi SAW? Kalimatani habibatani indar rahman khafifatani fil lisan. Ya. Kata Nabi SAW, kalimat ya subhanallah walhamdulillah. Ya, dua kalimat yang dicintai oleh Allah, lalu kemudian ringan di lisan, akan tetapi berat di timbangan. Itu kalimat subhanallah walhamdulillah. Ya, dua kalimat ini yang begitu, kata Nabi SAW, bisa mengisi antara langit dan bumi. Ya, ini amalan sederhana yang Allah berikan ya untuk menutup kekurangan diri kita, tapi jarang kita lakukan, Pak ya. Ini kan amalan-amalan sederhana yang jika kita lakukan bisa menggantikan ketertinggalan diri kita, Pak. Ya, amalan sederhana yang bisa mengganti, mengkompensasi ketertinggalan diri kita. Ya. Ini salah satu bentuk dari rahmat kasih sayang Allah. Karena Allah sadar akan kelemahan yang ada dalam diri kita. Udah usianya nggak panjang, cuma 60 tahunan doang, apalagi saat kita beramal, ya tidak begitu kuat kita dalam beramal. Allah tahu itu, Pak. Ya. Jadi sejak kita balik saja, katakan usia 15 tahun, sekarang usia misalkan 60 tahun, ya berapa tahun itu, Pak? Ya, berapa? 60 kurang 15? Ya, 45 tahun, Pak ya. Ya. Kurun waktu 45 tahun. Siapa sih Pak di antara kita yang full ibadahnya? Saya nggak yakin. Yang betul-betul full, nggak ada cacat ibadahnya 45 tahun. Saya rasa nggak ada. Pasti terjadi kekurangan di sana dan di sini. Nah, ada amalan dan Allah ketahui hal itu, Pak. Usia kita terbatas, kemampuannya juga lebih terbatas lagi. Maka Allah dengan kasih sayangnya memberikan beberapa amalan yang jika dilakukan, amalan ringan yang jika dilakukan bisa menutup ketertinggalan diri kita. Ya ini Pak. Dua kalimat subhanallah walhamdulillah, itu kata Nabi SAW bisa memenuhi kolong langit sampai ke kolong bumi dan antara kolong langit dan kolong bumi. Itu kalimat tersebut sederhana, tapi jarang kita amalkan. Wa salatu nurun, kata Nabi SAW, salat itu adalah cahaya. Ya, cahaya dalam kehidupan orang, seseorang yang mengerjakannya, dan cahayanya kelak pada hari kiamat. Ya. Jadi yang dimaksud dengan cahaya, cahaya di masa hidupnya dan cahaya setelah kematiannya. Nur, as-sadaqatu burhan. Dan adapun sedekah adalah bukti. Bukti nyata keimanan dia kepada Allah adalah sedekah. Ya. Jadi kalau orang belum sedekah, itu belum terbukti Pak keimanannya. Ya. Jadi kalau orang tidak sedekah, tidak terbukti keimanannya. Makanya Nabi katakan as-sadaqatu burhan. Ya. Dia bersedekah. Karena memang bersedekah bukan perkara yang ringan. Ya. Bagi sebagian manusia, ya dia merasa apa yang didapatkan, ya semua jerih payahnya. Kenapa saya harus berbagi dengan yang lainnya? Dia mah enak, duduk-duduk doang. Saya siang malam kerjanya. Lantas kemudian kita berikan begitu saja, ada sebagian yang berpikiran demikian. Ya. Oleh karenanya enggan berbagi. Wasabru dia, dan kesabaran itu cahaya. Apa bedanya nur dengan dia? Kan sama-sama cahaya. Kalau nur,
cahaya yang tidak ada hawa panasnya. Adapun dia ya cahaya yang mengeluarkan hawa panas. Ya, seperti matahari disebut dia dau'us syams. Ya, karena memang cahayanya mengandung rasa panas. Tapi adapun sinar rembulan, ya dia bercahaya tapi dia tidak mengeluarkan hawa panas. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, dan Al-Qur'an adalah hujjah bagimu dan juga bisa menjadi musuh bagimu sekaligus. Al-Qur'an bisa menjadi hujjah bagi kita yang mempelajarinya lalu kemudian mengamalkannya. Akan menjadi penolong kelak pada hari kiamat. Di saat manusia dihadapkan oleh pengadilan Allah, tidak ada penolong, Al-Quran nanti akan datang, Pak, memberikan pertolongan. Ya, kita bayangkan sebagai pesakitan, nggak bisa bayar pengacara sama sekali. Di hadapan kita jaksa top semua, Pak. Ya, kita nggak takut gimana? Kita mau membela diri gimana? Kita nggak hafal pasal-pasal, Pak. Disajikan pasal-pasal bengong, kita bingung. Kita mau jawab apa? Ya. Mau bayar pengacara, nggak bisa. Ya mau gratisan, nggak ada pengacara gratisan. Kalaupun ada yang dikirim, ya baru lulus kemarin. Ya. Dia kalah hujah sama jaksa-jaksa senior. Di saat itulah dia butuh pembela yang membela dirinya. Dan Al-Quran akan membela dirinya. Kata Nabi, Al-Quran hujjatun laka au 'alaik. Bahkan dia bisa menjadi musuh pada hari itu juga. Kenapa? Dia tidak membaca Al-Quran atau dia membaca tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Oleh karenanya, Pak, ya berusahalah kita bisa membaca Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran merupakan nutrisi bagi ruh rohani kita, butuh dinutrisi, Pak. Ya. Dan Al-Quran adalah nutrisinya. Sebagaimana tubuh kita. Tubuh kita berasal dari tanah karena Allah menciptakan bapak kita Adam dari tanah. Maka nutrisi bagi tubuh kita apa yang tumbuh dari tanah? Sayur-sayuran, ya, biji-bijian, buah dan lain sebagainya, itulah nutrisi jasmani kita. Karena jasmani kita berasal dari tanah, maka nutrisinya berasal dari tanah. Tapi ruh kita berasal dari Allah. Allah yang memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh di dalam rahim setiap ibu kita. Jadi ruh kita berasal dari Allah. Lantas apa yang menjadi nutrisi bagi ruh kita? Ya kalamullah. Kalamullah itulah nutrisi bagi rohani kita. Jadi kalau kita tidak baca Quran sama sekali, nggak baca kalamullah, ruh kita nggak tenang, Pak. Ruh kita gersang. Karena tidak dikasih nutrisi. Ruh kita mengalami ya bermasalah. Oleh karenanya, membaca Al-Quran adalah suatu kebutuhan. Ini agar ruh yang ada dalam diri kita menjadi baik. Kemudian yang terakhir, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Ya, bahwa setiap manusia ya ada di antara mereka yang ya dia berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, menjual dirinya, maksudnya menggadaikan dirinya untuk dia menjalankan ketaatan kepada Allah, dan ada di antara manusia juga yang ya menjerumuskan dirinya ke dalam jurang atau menjerumuskan dirinya mengikuti syaitan. Itu barangkali yang bisa disampaikan dari hadis yang pertama. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jika ada pertanyaan barangkali silahkan. Baik, saya pikir tidak ada, Pak, ya. Baik, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.